Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2021-21039 dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Loksmawe. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara membuat minggu efektif dan program tahunan. Untuk videonya, simak video berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh dari lembaran minggu efektifnya. Jadi sebelum kita masuk ke minggu efektif, terlebih dahulu kita harus punya kalender akademik. Nah, di sini saya mempunyai kalender akademiknya. Kita bisa melihat dan menghitung berapa minggu efektif dalam satu bulan ya. Seperti ini, Juli ada 4 minggu dan minggu efektifnya hanya ada satu. Kita bisa lihat di kalender akademiknya kenapa bisa begitu. Nah, jadi di bulan Juli itu terdapat 4 minggu. Kita bisa hitung ya, dari ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 minggu. Jika Anda melihat tanggal-tanggal yang tercoret atau berwarna, itu adalah hari libur atau tidak masuk ke dalam kelas dan tidak ada proses pembelajaran di dalamnya. Nah, karena itulah kenapa kita bisa menghitung minggu efektifnya. Untuk menghitung minggu efektif, kita bisa lihat di bulan Juli ini. Di sini ada satu minggu efektif dari tanggal 25 sampai 29. Kenapa di situ dibilang minggu efektif? Karena dari tanggal 25 sampai 29 di situ ada 5 hari yang dilakukannya pembelajaran dalam kelas. Jadi lebih dominan masuk kelas. Jadi itu terhitung ke minggu efektif. Nah, sedangkan yang tidak efektifnya itu ini yang bisa Anda lihat yang tercoret-coret dan berwarna. Selebihnya itu tidak efektif. Nah, di bulan Agustus ini kita bisa menghitung berapa minggu dalam bulan Agustus ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa bisa 5 di sini? Karena di bulan Agustus ini lebih dominan ada 4 hari. Sedangkan di bulan September ada 3 hari. Jadi di bulan September di minggu pertama ini nih bisa digabungkan ke Agustus. Jadi dia terhitung tetap 5 hari. Untuk menghitung minggu efektifnya, kita bisa lihat di bulan Agustus ini hanya satu tanggal merah, yaitu peringatan HUT RI. Nah, di situ di tanggal merah tanggal 17 itu tidak ada pengaruh dalam minggu efektifnya. Berarti semua dalam dalam Agustus ini efektif. Sebagai contoh, di bulan September ada 4 minggu dan 3 minggu efektif. Coba kita lihat kalender akademiknya. Di bulan September ada 4 minggu. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, di bulan September tersebut ada satu minggu yang tidak efektif. Nah, dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Makanya kenapa dibilang satu minggu tidak efektif? Karena tidak masuk dan tidak ada terlaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya untuk pengisian minggu efektifnya, kita bisa lihat ini seperti yang kita hitung, seperti yang lainnya. Seperti Oktober, November, Desember itu ada 4, 5, dan 4 minggu. Dan begitu juga minggu efektifnya, kita harus menghitung seperti tadi. Nah, berarti jumlah minggu dalam satu semester ini ada 26 minggu. Sedangkan minggu efektif atau minggu masuk kelas ada terlaksanakan pembelajarannya ada 19 kali pertemuan. Nah, di sini ada juga jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester. Coba kita lihat di poin A ada libur semester genap PLS dan libur tahun baru Hijriah. Nah, di sini kita bisa lihat di Juli libur semester genap ada 2 minggu ini. Seperti keterangan di bawah 1 sampai 14. Berarti dia ada 2 minggu ya ini. Sedangkan satu minggunya lagi ada pengenalan lingkungan sekolah dan tahun baru Hijriah. Nah, ditambah ini dan ini. Berarti jumlahnya ada 3 minggu. Begitu juga dengan September. September ada 1 minggu tidak
ya, yaitu hari pendidikan daerah dan ujian tengah semester. Nah, 1 minggu. Setelah semua dihitung, kita bisa menghitung seberapa banyak minggu tidak efektif dalam 1 semester ganjil tersebut. Berarti setelah semua terhitung tidak efektif, berarti semua ada 7 minggu. Nah, setelah kita mendapat jawaban dari berapa jumlah minggu dalam 1 semester dan mendapat jawaban juga jumlah minggu tidak efektif, berarti kita bisa menghitung A kurang B. Maksud A ini adalah minggu dalam 1 semester dan B ini adalah minggu tidak efektifnya. Sama dengan ada 19 minggu. Maksud 19 minggu itu adalah minggu efektifnya. Maksudnya 19 kali pertemuan dalam 1 semester. Nah, untuk minggu efektifnya mungkin hanya sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan PROTA atau program tahunan. Nah, setelah mengetahui bagaimana membuat minggu efektif, kita juga harus tahu nih bagaimana cara membuat program tahunan. Nah, di sini sudah ada contoh lembaran dari program tahunan. Pertama, ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini adalah nama sekolah yang membuat program tahunan. Setelah itu ada mata pelajaran. Dan ada juga kelas yang kita ambil untuk membuat program tahunan. Nah, di sini juga ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini diambil dari buku guru ya. Nah, di sini sudah ada kompetensi inti. Kompetensi ini sama semua setiap dari 1 semester atau tahunan. Dia tidak akan berubah-ubah. Yang hanya berubah itu hanyalah kompetensi dasar atau KD. Setiap babnya pasti berubah. Setelah itu, seperti yang kita bahas tadi, ada kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar itu diambil? Kompetensi dasar itu diambil dari buku guru yang mencakup kompetensi dasar seperti 1.1 dan 4.1.3. Sampai di sini ya. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara membuat kompetensi dasar dan berasal dari mana kompetensi dasar tersebut, di sini juga ada materi pokok. Materi pokok ini diambil dari bab buku guru tersebut. Contohnya seperti di sini ya. Tadi setelah membahas tentang KI, KD, dan ada juga materi pokok. Materi pokok itu adalah judul dari bab. Nah, judul dari bab ini adalah berpikir kritis dan berdemokrasi. Nah, maka kita bisa menulis di program tahunan tadi. Lebih tepatnya di materi pokok ini ya. Di sini kita menulis materi pokok tadi. Setelah mengisi materi pokok, kita juga harus mengisi alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini adalah berapa kali pertemuan dalam bab tersebut. Misalnya, bab 1 tadi ada 3 kali pertemuan. Maka 3 kali 3 jam adalah 9 jam pelajaran atau 9 JP. Begitu juga dengan bab yang lain. Di bab lain juga mengisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu lebih umumnya itu diperhatikan ke 3.3 dan 4.3.1 dan seterusnya. Karena di angka 3 dan 4 itu ada kognitif dan psikomotorik, sedangkan yang lain hanyalah sikap. Maka dari itu, di kompetensi dasar ini hanya tertulis di 3.3, 4.31, dan 4.3.2. Dan seperti yang lainnya tidak ditulis 1.1 atau 2.2. Hanya menulis poin-poin umumnya saja. Nah, untuk membuat program tahunan, KD, materi pokok dan alokasi waktu itu dibuat dari semester 1 hingga 2. Jadi semester 1 dan 2 itu digabungkan. Jika prosem dia hanya berpatokan 1 semester saja, dan bedanya prota itu 2 semester digabungkan menjadi 1 laporan. Setelah mendengarkan bagaimana cara membuat minggu efektif dan program tahunan, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Semoga bermanfaat.